Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah semalam kita mendapatkan informasi dari Saudi kurang lebih jam 23 waktu Indonesia bagian Barat. Bertepatan di sana waktu maghrib. Ternyata tim Ru'yat Hilal Saudi telah berhasil melihat hilal bulan baru Zulhijjah. Nah, informasinya yang telah sampai kepada kita ini. Nah, ini informasinya ya. Nah, coba kita perbesar. Nah, ini. Nah, maka diputuskan 19 Juni itu adalah hari pertama Zulhijjah. Maka 9 Zulhijjah puncak haji itu terjadi tanggal 27 Juni 2023. 10 Zulhijjah atau Idul Adha itu terjadi tanggal 28 Juni begitu ya. Nah, tapi pemirsa yang dirahmati Allah, beda halnya dengan Indonesia. Karena Indonesia merasa berhak untuk melakukan rukyat sendiri dan menentukan ketetapannya sendiri gitu. Dan sementara di Indonesia itu ada dua metode untuk menetapkan awal bulan itu. Satu dengan hisab yaitu judul hilal, yang kedua dengan rukyat kriteria atau imkan rukyah mungkin di rukyat. Nah, data astronomi bulan baru di Indonesia itu terjadi tanggal jam 11 ya, hari kemarin hari Ahad. Sekitar jam 11-an. Nah, maka bagi hisab ini sudah memasuki bagi judul hilal ini sudah memasuki kriteria karena istima qabla ghurub. Istima terjadi sebelum matahari tenggelam. Maka hari ini adalah 1 Zulhijjah bagi yang hisab. Nah, sementara bagi imkan ru'yah karena belum memasuki kriteria karena maghrib ternyata masih di bawah ufuk sehingga kemudian mereka menggenapkan bulan Zulqa'dah. Artinya hari Selasa mereka baru memulai 1 Zulhijjah. Implikasinya akan terjadi dua lebaran haji di Indonesia. Dua Idul Adha. Yang satu tanggal 28, yang satu lagi tanggal 29. Dan ketika mereka menunaikan ibadah saum ya, di tanggal 9 Zulhijjah juga akan terjadi dua kali. Tanggal 27 27 Juni dan 28 Juni. Ya, sementara kalau kita kemudian merujuk kepada Mekah, ya, kita yang tidak menunaikan ibadah haji di saat kemudian jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah, kita disunahkan untuk saum, maka disebutlah saum sunnah Arafah yang itu terjadi pada 9 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 27 berarti. Nah, kalau kemudian ada dua hari ya yang berbeda, yang satu 27, yang satu 28. Berarti yang tanggal 28 ketika mereka melakukan saum, itu saum apa? Disebut saum Arafah? Enggak. Sudah selesai haji gitu. Nah, berarti mereka sedang saum di Idul Adha yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa saudara sekalian, ibadah itu mesti berlandaskan kepada dalil syar'i. Nah, apa yang dilakukan oleh Indonesia ini, apa landasannya? Ternyata landasannya adalah wilayatul hukmi, batas negara, batas negara hukum, kekuasaan hukum, gitu. Batas-batas hukum, atau dengan kata lain disebut juga dengan nasionalisme. Tentu saja ini bukan dalil syar'i. Nggak bisa ibadah dengan landasan ini. Ya, tertolak ini. Gitu. Nah, lalu apa landasan syar'inya? Inilah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Amir Mekah gitu ya. Ana Amir Makata Khotobah ya. Amir Mekah itu berkhutbah. Kemudian Sumakola dia berkata, Ahida ilaina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, telah berpesan kepada kita ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ananan suka liru yati, bahwa kita melakukan haji itu dengan ru'yat. Fa'ilam naruhu, apabila kemudian kita tidak melihat, wa syahidan adlin, nasakna bisa hadatihima ya. Ketika kemudian jika datang ya orang yang menyatakan dia melihat hilal dan mampu mendatangkan dua saksi, maka kita berhaji dengan ru'yatnya begitu, seperti itu. Nah, ini perintah dari Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW bisa dengan sendirinya beliau menetapkan karena
tentu beliau kepala negara. Waktu itu posisinya sudah di Madinah beliau gitu. Dan Mekah sudah futuh karena ibadah haji ini eh, disyariatkannya itu 2 tahun setelah hijrah. Padahal Rasul berhak memutuskan itu. Tapi Rasul menyerahkan kepada Amir Mekah. Kenapa? Karena memang ibadahnya di Mekah begitu. Lalu bagaimana dengan kita? Kok bisa-bisanya kita menentukan sendiri? Nah, inilah kemudian sekali lagi kita harus berkembali kepada dalil syara. Ini dalilnya begitu ya, sebagai patokan ibadah bagi kita. Insya Allah kalau kita berpatokan kepada dalil syar'i, ya, maka tidak akan jadi masalah. Karena ini adalah ibadah. Ya. Masa ibadah melahirkan masalah? Dia menjadi melahirkan masalah ketika apa? Tidak menggunakan, tidak berlandaskan kepada dalil syar'i. Oleh karena itu, saudara sekalian, ya, mari kita kembali melakukan ibadah, termasuk menunaikan ibadah di bulan Zulhijjah ini, ya, dengan landasan dalil syar'i. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.